Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu The Important Role of Volatile Components from a Traditional Chinese Medicine Dayuan Yi Against the COVID-19 Pandemic. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Amni Hamid K1A018004 sebagai pemateri 2, saya sendiri Reksa Ramadona K1A018066 sebagai pemateri 1 sekaligus moderator. 1A018076 sebagai pemateri 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada materi 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Ketika infeksi baru virus corona merebak di Wuhan, Cina pada Desember 2019, WHO mengumumkan bahwa itu adalah PHIIC yang diberi nama COVID-19. Pada pertengahan Agustus 2020, lebih dari 21.815.000 pasien telah didiagnosis dengan penyakit tersebut di seluruh dunia. Sementara 772.856 orang yang terinfeksi meninggal. Diketahui bahwa COVID-19 berbahaya bagi berbagai organ tubuh manusia. Banyak pemerintah telah meluncurkan rencana pencegahan dan pengendalian bersama untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Terlepas dari upaya ilmiah yang ekstensif dan global, hanya ada sedikit obat yang memiliki efek klinis yang signifikan terhadap COVID-19. Menariknya, berdasarkan pernyataan dari Komisi Kesehatan Nasional yang dikeluarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok, pengobatan tradisional Cina atau TCM berperan penting dalam pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi COVID-19. Menurut data terbaru dari Administrasi Negara, untuk pengobatan tradisional Tiongkok merekomendasikan Dayuan Yin, koktail ramuan aromatik Tiongkok untuk pasien COVID-19 karena memiliki efek terapeutik yang signifikan pada COVID-19. Komponen volatil yang merupakan bahan aktif esensial pada Dayuan Yin diharapkan dapat memainkan peran penting dalam merawat pasien COVID-19. Berikut komponen volatil bioaktif Dayuan Yin, yaitu efek antiviral, efek antiinflamasi, efek antioksidatif, dan efek antibakteri. Pertama, efek antiviral. Obat antivirus telah digunakan untuk mengobati flu biasa, demam, dan virus influenza dengan menghancurkan struktur permukaan virus dan menghambat masuknya virus yang menunjukkan bahwa obat antivirus dapat digunakan untuk COVID-19. Sayangnya, tidak ada pengobatan antivirus spesifik yang memiliki banyak interferon, terutama interferon beta, memiliki efek sedang terhadap SARS-CoV in vitro dan dapat digunakan dalam kombinasi dengan ribavirin. Pemberian obat antiviral segera setelah gejala muncul untuk mengurangi pelepasan virus dalam sekresi pernapasan pasien COVID-19, sehingga dapat juga mengurangi infektivitasnya ke orang lain. Perawatan pencegahan yang ditargetkan yaitu untuk kontak mengurangi resiko infeksi. Minyak nilam diekstrak dari Progestemon cablin-band. Beberapa penelitian secara in vitro telah menunjukkan bahwa minyak nilam memiliki efek antivirus terhadap virus Coxsackie, adenovirus, influenza, dan pernapasan sinsitial. Atractylodin menghasilkan efek yang paling signifikan pada dosis 10-40 mg per kilogram selama 5 hari dan melemahkan cedera paru yang diinduksi IAV melalui regulasi jalur pensinyalan TLR7. Selain itu, 1,8 sineol, penyusun utama minyak atsiri Lansangia sacco yang umumnya digunakan untuk mengobati penyakit radang saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus karena mempotensiasi efek antivirus dari IRF3. Sedangkan efek penghambatnya pada pensinyalan NF-kB proinflamasi. Selanjutnya, materi 2 akan dijelaskan oleh Amni Hamid, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu efek antiinflamasi.
Komplikasi COVID-19 yang paling umum dan berat adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Oleh karena itu, perlu menghambat respon inflamasi di paru-paru karena badai sitokin dapat diatasi dengan terapi inflamasi. Manfaat obat antiinflamasi pada penyakit paru-paru yaitu memperlambat kerusakan fungsi paru, membalikkan parameter inflamasi hampir kembali ke nilai normal, dan meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Selama pengobatan COVID-19, Dayuan Yin juga dapat mengurangi keparahan ARDS dengan menghambat pelepasan kemokin inflamasi dari sel imun. Sebagai resep klasik di Tiongkok kuno, Dayuan Yin dapat memainkan peran yang aman dan efektif dalam pengobatan infeksi saluran pernafasan. Sifat antiinflamasi tersebar luas di berbagai sumber komponen yang mudah menguap atau volatil. Beberapa data telah menemukan bahwa 1,8 sineol secara signifikan meningkatkan fungsi paru-paru dan kondisi kesehatan dan mengurangi dyspnea pada pasien asma, bronkus akut, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Selain itu, secara signifikan mengurangi frekuensi batuk pada pasien dengan bronkitis akut dan mengurangi eksaserbasi yang sering terjadi pada pasien PPOK dan eksaserbasi yang sering terjadi. Dalam model tikus inflamasi paru akut yang diinduksi lipoporissakarida, 1,8 sineol dapat meningkatkan regulasi interleukin 10 di jaringan paru-paru dan dapat menurunkan ekspresi tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 beta, subunit P65, NF-kB, dan TLR4. Selain itu, 1,8 sineol terbukti menghambat LTB4 dan PGE2 yaitu pada jalur metabolisme AA dalam monosit darah manusia pada asma bronkial in vitro. Selain itu, 1,8 sineol juga dapat menurunkan kadar tumor necrosis faktor alfa, interleukin 1 beta, leukotrien B4, dan tromboksan B2 dalam monosit darah manusia secara in vitro juga. Kemudian, pogoston adalah komponen bioaktif yang diekstrak dari Pogostemon cablin blanco band dapat mengurangi total populasi sel T di bawah stimulasi CON-A dengan memblokir proliferasi sel T melalui regulasi turun dari seklin E, seklin B, dan CDK1. Pada penyakit paru-paru, pogoston memberikan efek perlindungan yang kuat terhadap cedera paru akut yang diinduksi lipoporissakarida pada tikus dengan mengurangi cedera sel yang diinduksi TNF-alfa pada sel A549 melalui modulasi keseimbangan antara jalur pensinyalan NRF2 dan NF-kB-P65. Pogoston secara signifikan menghambat ekspresi protein dan mRNA mediator proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 6, interleukin 1 beta, NO, dan PGE2. Pogoston juga secara signifikan menurunkan mortalitas yang diinduksi lipoporissakarida pada tikus, menekan produksi mediator proinflamasi dalam serum juga. Dan hal ini dapat melemahkan cedera hati dan paru-paru melalui regulasi yang dari ekspresi mRNA mediator inflamasi di beberapa organ karena penghambatan aktivasi NF-kB dan fosforilasi P38MA-PK. Pengobatan dengan pogoston secara nyata mengurangi cedera paru akut yang diinduksi lipoporissakarida pada tikus, dapat meningkatkan kelangsungan hidup, melemahkan perubahan histologis di paru-paru, mengurangi kadar MPO dan MDA, menurunkan rasio berat basah atau kering paru-paru, dan mediator proinflamasi yang diatur ke bawah seperti TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan interleukin 6. Lebih lanjut, dilakukan perlakuan awal dengan pogoston dan meningkatkan gen yang bergantung pada NRF2, NKO1, GCLC, dan HO1, tetapi menekan gen yang diatur oleh NF-kappa beta, TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan interleukin 6.
Mekanisme yang terlibat dalam efek perlindungan Pogoston berkorelasi dengan pengaturan keseimbangan antara jalur pensinyalan KEAP1, NRF2, dan NF-kappa beta. Selain itu, minyak asiri atau volatil dari Pogostemon kablin mengandung komponen bioaktif bernama beta-pacuolen yang telah terbukti secara signifikan menurunkan mortalitas dan rasio berat basah atau kering paru mencit dan dapat mengurangi perubahan patologis di paru-paru jika dibandingkan pada kelompok model. Hal ini dapat menekan aktivasi NF-kappa beta yang diinduksi lipopolisakarida dan meningkatkan regulasi NRF2 dan MIR146A secara nyata. Selanjutnya adalah efek antioksidatif. Oksidatif dan peradangan membentuk siklus umpan balik positif. Mekanisme dalam peradangan paru-paru dan stres oksidatif menghancurkan DNA dan menyebabkan ketidakseimbangan antara perbaikan jaringan dan proliferasi sel. Dalam kondisi normal, produksi dan eliminasi ROS menjaga keseimbangan penting antara oksidasi dan antioksidan. Dalam keseimbangan seperti itu, jalur sinyal diatur dan proliferasi sel dapat terjaga. Ketika faktor inflamasi menghancurkan keseimbangan ini, stres oksidatif meningkatkan pematangan faktor proinflamasi yang menyebabkan kerusakan oksidatif pada sel dan penyakit multisistem. Minyak esensial Magnolia officinalis memberikan efek antioksidan dengan menghilangkan radikal 1,1 difenyl 2 pikrylildrazil atau DPPH dan radikal anion superoksida. Minyak asiri mengandung beta eukaliptol dengan gugus hidroksil yang dapat menyediakan atom hidrogen untuk membersihkan radikal DPPH. Selain itu, dengan peningkatan konsentrasi minyak asiri, maka kapasitas antioksidan secara bertahap dapat meningkat. Minyak esensial dari Atrachilodes lancea menunjukkan efek antioksidan yang kuat secara in vitro dan ditunjukkan oleh sifat pemulungan radikal DPPH dengan IC50 sebesar 288,7 mg per mil. Selain itu, dapat menghambat peroksidasi lipid dan mempengaruhi kapasitas antioksidan total atau TAOC dalam serum dan dalam jaringan organ tikus. Dalam asap rokok jangka pendek, radang paru akut yang diinduksi 1,8 cineol menurunkan stres oksidatif yang melibatkan spesies oksigen reaktif dengan meningkatkan superoksida dismutase dan katalase, sekaligus mengurangi kadar malondialdehida, peradangan, dan subunit NF-kappa beta P65. Pada materi terakhir akan dijelaskan oleh Titania Nabilah, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu efek antibakteri. Komponen utama Pogostemon kablin adalah carfacrol 47,5% dan P-Ciment. Dapat menghambat pertumbuhan E. coli pada tingkat 0,05%. Minyak esensial dari Atrachilodes lancea menunjukkan efek antibakteri terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Karena membran sel dalam rhinosinusitis kronik, penyusun utama minyak esensial Atrachilodes lancea adalah B-udesmol. Dalam hal flora usus, B-udesmol memiliki regulasi dua arah untuk motilitas gastrointestinal, jalur antikolinergik, dan efek langsung pada otot polos gastrointestinal. Efek antibakteri adalah sifat farmakologis penting dari senyawa volatil. Koinfeksi bakteri sekunder sering terjadi pada pasien dengan infeksi COVID-19 dan menyebabkan prognosis yang merugikan. Saat ini, banyak antibiotik telah digunakan dalam pengobatan COVID-19. Misalnya, sufenjidicapsol atau SFJD mencegah infeksi saluran pernapasan atas akut dan secara positif mempengaruhi demam, batuk, dan juga sakit kepala.
Studi telah menunjukkan bahwa SFJD secara signifikan mengurangi kadar serum PGE2, interleukin 1B, dan TNF-A pada tikus dengan faringitis akut, menjadi obat antivirus dan antibakteri yang populer. SFJD adalah salah satu obat untuk pengobatan COVID-19 di Cina. Selain itu, Shuangguanglian atau SHL adalah obat antibakteri yang populer. Ia memiliki berbagai potensi farmakologis seperti sifat antibakteri, antivirus, dan peningkatan kekebalan yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan infeksi saluran pernapasan akut. Studi pendahuluan secara in vitro menunjukkan bahwa cairan oral SHL menghambat SARS-CoV-2. Memang, SHL telah digunakan untuk melakukan penelitian klinis tentang COVID-19 di Pusat Klinik Kesehatan Masyarakat Shanghai dan Rumah Sakit Tongji yang berafiliasi dengan Universitas Sains dan Teknologi Huazhong. Efek antibakteri dari komponen volatil dayuanin tidak terbatas pada infeksi saluran pernafasan bagian atas. Komponen yang mudah menguap ini juga mengatur flora usus, mengobati tukak lambung, dan memperbaiki gejala gastrointestinal. Mikroba usus manusia adalah genom kedua dari tubuh manusia. Komposisi tumbuhan usus sangat erat kaitannya dengan status kesehatan manusia dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan fisiologis. Telah dikonfirmasi bahwa flora usus mengurangi pneumonia dan enteritis terkait dengan ventilator dengan meningkatkan fungsi makrofag alveolar primer. Penderita COVID-19 menunjukkan malnutrisi mikroba usus dan penurunan kadar flora mikroba beberapa probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Versi terbaru dari diagnosis pneumonia virus corona dan rencana pengobatan yang dirilis oleh Dewan Kesehatan Nasional Republik Rakyat Cina menyarankan bahwa mikrobiota usus harus digunakan dalam kasus yang parah dan kritis untuk menjaga keseimbangan ekologi mikrousus. Selanjutnya ada efek dari komponen non-volatil. Yang pertama ada Lansania sauco, yaitu epikatekin, berfungsi sebagai antiinflamasi. Dalam kasus terjadinya infeksi oleh LPS atau lipopolisakarida, maka epikatekin ini akan menginduksi sel makrofag 2647 untuk memfagositosis. Selanjutnya ada ekstrak dari Hansenia weberburriana, yaitu SFE-CO2 yang berfungsi sebagai imunosupresif secara in vitro. Hal ini dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan terhadap mencit, didapatkan bahwa ekstrak ini mampu membunuh virus influenza pada mencit dan memperpanjang waktu hidup mencit. Dan yang terakhir ada valcarindiol, senyawa bioaktif utama di Hansenia weberburriana yang mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa dengan cara menekan gen terkait virulensi termasuk T3SS, gen sintase quorum sensing, LASIR, dan juga RHIR. Ringkasan dan juga prospek masa depan. Meskipun belum ada obat konvensional yang mampu menyembuhkan COVID-19, namun data dari Komisi Kesehatan Nasional Republik Rakyat Tiongkok, praktik klinik di Rumah Sakit Tiongkok memaparkan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok ini memiliki efek terapi pada tahap awal infeksi COVID-19. Dalam beberapa dekade terakhir, senyawa volatil yang diekstrak dari tanaman obat telah menjadi perhatian karena efek biologisnya seperti sifat antivirus, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Selain itu, bahan ini tidak beracun dan memiliki sedikit efek samping sehingga cocok digunakan sebagai obat. Efek antiinflamasi, antivirus, antibakteri, dan juga imunomodulator dari volatil ini memainkan peran yang sangat penting dalam merawat pasien yang terinfeksi COVID-19. Namun, uji klinis terhadap dayuanin masih kurang, sehingga uji ini perlu dilakukan di masa depan. Dari perspektif pengobatan modern, wangian obat yaitu komponen minyak yang mudah menguap dari sachet pengobatan Tiongkok atau Chinese Medicine Sachet menstimulasi mukosa hidung, mendorong sekresi imunoglobulin, dan membunuh semua jenis virus pada saat yang bersamaan, sehingga memainkan peran ganda dalam mengatur kekebalan. Kesimpulan, menurut Komisi Kesehatan Nasional, obat-obatan atau resep paten Tiongkok yang kaya dengan ramuan aromatik dipilih untuk pencegahan dan pengobatan
observasi, perawatan klinis, dan pemulihan pasien COVID-19 yang dikonfirmasi. Hal ini melibatkan fumigasi eksternal, penggunaan moksibusi, dan pemakaian sachet. Temuan ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk tindak lanjut pengobatan novel coronavirus dan pengembangan obat. Dayuan terpilih sebagai salah satu resep yang direkomendasikan secara nasional yang membahas peran komponen volatil dalam pencegahan dan pengobatan COVID-19 serta berspekulasi tentang kemungkinan mekanisme tindakannya, sehingga dapat memberikan dasar untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.